Selamat siang untuk pertemuan kita selanjutnya pada hari Senin ini tanggal 24 Mei 2021. Kita lanjut ke materi, ya, ini faktor organisasi, ya. Kalian pahami bahwa organisasi itu sangat penting di dalam suatu pekerjaan, ya, di mana organisasi itu dipahami bahwa bekerja sama antara satu dua orang untuk bisa melaksanakan suatu pekerjaan, ya, atau saling membantu antara satu dengan yang lain, ya. Baik, di dalam pengendalian biaya secara langsung melibatkan struktur organisasi yang baik. Dalam organisasi disusun dan diletakkan dasar-dasar pedoman serta petunjuk kegiatan, jalur pelaporan, pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian. Ya, tentunya diketahui bahwa di dalam suatu perencanaan ada pembagian tugas yang kita masing-masing bertanggung jawab di bagian tersebut untuk bisa membuat suatu pelaporan dan tanggung jawab bersama, ya. Baik, menurut salah seorang Suripto dan Subianto pada tahun 1993 berpendapat bahwa masing-masing pelaku pengendalian biaya perlu menyadari adanya pemisahan wewenang dan tanggung jawab serta prosedur pencatatan arus biaya yang jelas, ya. Di dalam salah satu tugas dan tanggung jawab kita masing-masing tentunya ada tanggung jawab, ada pencatatan masalah arus biaya yang jelas di dalam suatu tugas kita di dalam pekerjaan yang kita diberikan oleh kita masing-masing di dalam menjalankan tugas kita. Baik, menjadi suatu hal yang penting agar pelaksanaan pekerjaan tidak kacau dan tercampur aduk antara satu dengan yang lainnya. Misalnya diharapkan bagian administrasi dan keuangan mengetahui dengan jelas batasan-batasan tugas serta tanggung jawab masing-masing sehingga tidak akan timbul saling lepas tanggung jawab atau saling menyalahkan mengenai suatu tugas pengelolaan arus biaya yang berkait dengan mempengaruhi kelancaran dalam mengendalikan biaya. Baik, masalah masing-masing tugas kita di dalam perencanaan ini ada bagian bendaharanya, ada bagian pengendalian anggaran biaya, ada bagian administrasinya, ada bagian pengawasannya, ada bagian pelaksananya, ada bagian pengelolanya, tentunya ada bagian perencana. Tentunya semua itu mempunyai tanggung jawab untuk saling bertanggung jawab di dalam pengelolaan masing-masing yang berkaitan dengan kelancaran dalam pengendalian biaya untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan bersama. Baik, kita lanjut. Faktor sistem informasi. Sistem informasi manajemen seperti yang dikatakan Gordon pada tahun 1996 adalah suatu sistem manusia garis miring mesin yang terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung operasi manajemen dan pengambilan keputusan. Sistem informasi manajemen merupakan suatu alat yang dapat mendukung para pengambil keputusan dalam proses pengambilan keputusan untuk melaksanakan fungsi-fungsi manajemen sehingga tercapai keterpaduan dalam perencanaan dan pengendalian. Suatu sistem informasi sangat bergantung pada laporan sebagai sumber informasi. Oleh karena itu, pelaporan dan evaluasi sebaiknya dibuat secara kontinu dengan periode tertentu. Jadi laporan itu sangat penting dibuat untuk sebagai pertanggungjawaban kepada seorang atasan kita, di mana kita dipercayakan sebagai teman kerja mereka untuk menjalankan tugas masing-masing sesuai dengan bidang kita atau keahlian kita masing-masing. Baik, kita lanjut. Dengan adanya rutinitas tersebut diharapkan pengendalian biaya akan berjalan dengan baik. Karena adanya kita punya kegiatan untuk rutin setiap saat, tentunya kita harapkan bahwa pengendalian biaya akan berjalan dengan baik apabila juga kita bertanggung jawab dengan baik. Oke, demikian materi kita pada siang hari ini, supaya besok kita lanjut. Dan sekarang Ibu kasih tugas. Oke, dengarkan baik-baik tugasnya. Ibu kasih tugas dan silakan mengabsen, jangan lupa mengabsen ya, manis-manis, ganteng-ganteng semua. Dengan memberikan absen berarti Ibu menandai bahwa
Anda hadir dalam menyimak materi. Baik, simak tugas tersebut nomor 1 ya. Nomor 1, jelaskan pada tahun berapa sistem informasi manajemen diberikan oleh pendapat salah seorang yang bernama Gordon ya, pada tahun berapa ya. Ya, ada sudah Ibu jelaskan ya. Yang kedua di dalam tanggung jawab dan wewenang, jelaskan apa yang bisa dipertanggungjawabkan oleh Anda sebagai tenaga teknis. Silakan dijawab dan dikirim sama Ibu. Kalau link pengumpulan tugas belum selesai, langsung kirim ulang sama Ibu. Oke, manis-manis yang genteng semua, selamat siang dan selamat mengerjakan tugas yang baik. Ya, terima kasih. Haleluya.